Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabda umat. Selamat pagi, Bu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian anak-anak sudah tahu tentang surat Al-Falaq. Ya, surat Al-Falaq termasuk dalam surat-surat pendek di dalam Al-Quran, terdapat dalam juz 30. Kenapa kita mempelajari surat Al-Falaq? Pada hari ini tujuan kita mempelajari surat Al-Falaq agar nanti setelah pembelajaran ini anak-anak bisa memahami makna surat Al-Falaq, bisa membaca surat Al-Falaq dengan memakai tartil, bacaan yang benar, kemudian bisa menuliskan surat-surat atau kalimat-kalimat yang ada di dalam surat Al-Falaq. Kemudian setelah pembelajaran ini juga anak-anak diharapkan mampu menghafal surat Al-Falaq. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita ke inti dari pelajaran kita tentang surat Al-Falaq, sebaiknya anak-anak lihat video berikut ini. Silahkan dilihat. Silakan dilihat dan dipahami. Nanti anak-anak akan tahu tentang surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Katakanlah, aku berlindung pada Tuhan yang selalu sujud. Dari kejahatan yang suci. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri nafas
kebanyakan orang ini tidak Baik anak-anakku, itu tadi tentang surat Al-Falaq. Ya, Ibu jelaskan dulu tentang surat Al-Falaq. Itu tadi tentang bacaan surat Al-Falaq ya. Ibu jelaskan dulu tentang surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq adalah surat pendek. Itu terdapat di juz 30 dalam Al-Quran, tepatnya di surat ke-113. Surat Al-Falaq ini diturunkan di kota Mekah atau sebelum Nabi itu hijrah ke Madinah, disebut dengan surat Makkiyah. Dalam surat Al-Falaq ini mengandung arti waktu subuh, ya. Surat Al-Falaq ini mengandung arti waktu subuh. Ada beberapa makna dalam surat Al-Falaq. Di antaranya adalah dalam surat Al-Falaq ini kita dituntut, ya. Itu. Apa kandungan dalam surat Al-Falaq? Yaitu kita dituntut untuk selalu berlindung kepada Allah. Hanya kepada Allah kita tempat berlindung. Kepada siapa? Allah. Hanya kepada Allah kita tempat berlindung. Ya. Rasulullah juga sering membaca surat ini dalam surat-suratnya. Surat Al-Falaq ini diturunkan bersama surat An-Nas, termasuk dalam surat-surat pendek yang di situ dalam pengertiannya bahwa surat yang mengandung arti perlindungan, dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sudah ada ya belajar membaca. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Dalam ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Itu artinya bahwa kita dituntut untuk selalu berlindung kepada siapa? Kepada Allah, ya. Nah, kemudian, di sini ini bacaan surat Al-Falaq. Yuk kita ucapkan sama-sama. Kita baca surat Al-Falaq. Tirukan itu ya. Kita baca ta'awudz dulu, kemudian baca basmalah, kemudian baru tirukan itu. Yuk kita baca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tirukan ibu ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Di sini mengandung pengertian bahwa kita harus membaca surat Al-Falaq dengan baik, dengan tartil, dengan benar. Dalam surat Al-Falaq ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq, itu mengandung arti bahwa katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Allah itu yang menguasai alam semesta ini, termasuk menguasai pada waktu subuh. Subuh itu sebelum fajar, berarti malam, masih malam kan? Malam hari. Kemudian yang ayat yang kedua itu min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Siapa makhluk yang Dia ciptakan? Setan. Termasuk setan, termasuk jin, termasuk apa lagi makhluk yang diciptakan oleh Allah? Manusia makhluk enggak? Makhluk, termasuk manusia itu juga makhluk, termasuk makhluk ya. Yang ayat yang ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab. Artinya apa? Dan dari kejahatan malam apabila telah berkata
gulita, itu banyak kejahatan-kejahatan di malam hari. Contohnya, ya, barang-barang goib itu kan biasanya malam-malam hari itu ya. Itu. Kemudian ayat yang keempat, wa min syarrin nafasati fil uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan buhul-buhulnya. Buhul itu apa sih? Siapa tahu buhul-buhul itu? Buhul itu apa tuh? Buhul itu mantra. Ya. Tukang sihir itu bisa aja mengirim sesuatu. Contohnya untuk zaman sekarang itu seperti tenun. Apa itu tenun? Seperti sihirnya, ya. Mengirim teluh kalau orang itu ya, itu mengirimkan itu pada waktu malam hari. Apa niatnya? Untuk kejahatan. Kemudian ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Siapa yang dengki? Ya manusia. Kalau manusia itu dengki, kenapa dia bisa dengki? Biasanya iri dan dengki itu nanti menimbulkan sifat hasud. Dia bisa menghasut orang-orang, ya. Bisa menghasut orang-orang. Kejahatan-kejahatan itulah yang harus kita hindari. Biar kita terlindung dari kejahatan dan malapetaka, kita harus selalu membaca surat Al-Falaq. Di situ surat Al-Falaq kandungannya seperti itu. Dalam memahami surat Al-Falaq ini, anak-anak harus tahu kandungannya. Untuk apa sih surat Al-Falaq ini? Ya. Ini artinya ya, sudah ya, artinya mengandung apa? Mengandung apa? Surat Al-Falaq ini. Surat Al-Falaq mengandung permintaan kita agar kita selalu dilindungi oleh Allah. Kemanapun kita pergi, kita selalu dilindungi oleh Allah, agar terjaga dari kejahatan, ya. Kemudian Al-Falaq juga disebut dengan sifatnya ya Rabbul Falaq, yang berarti Tuhannya pagi atau subuh, ya. Kemudian dalam surat Al-Falaq ini juga dijelaskan bahwa seluruh manusia harus selalu berlindung pada Allah tanpa pengecualian atau tanpa kecuali. Seluruh manusia diharapkan untuk berlindung pada Allah. Surat Al-Falaq juga menjelaskan bahwa hasud atau itu bisa mengakibatkan kejahatan. Oleh karena itu, umat Islam perlu menghindari dengan selalu memohon perlindungan kepada Allah. Dalam hal ini, ada yang perlu ditanyakan tentang surat Al-Falaq? Siapa yang ingin bertanya tentang surat Al-Falaq? Sudah jelas semuanya? Sudah. Kemudian ibu mau bertanya dulu. Nah, surat Al-Falaq ini nanti, siapa yang sudah pernah membacanya dalam bacaan sholat? Dibacanya setelah kita membaca apa? Coba. Al-Fatihah, ya, pintar sekali. Surat Al-Falaq ini bisa dibaca dalam bacaan sholat, terutama setelah kita membaca surat Al-Fatihah. Lebih bagus lagi kalau surat Al-Falaq ini dibaca pada waktu sholat subuh dan sholat maghrib. Di situ kan, kalau sholat subuh itu masih malam hari, kan di situ kan dijelaskan bahwa surat Al-Falaq ini adalah surat yang menguasai subuh. Surat Al-Falaq ini adalah Tuhannya subuh, ya. Berarti kita minta perlindungan, kan masih malam hari. Kemudian mau datangnya malam di waktu maghrib. Kan banyak orang yang berkata bahwa waktunya maghrib itu kan harus selalu berhati-hati. Maka dari itu kita waktu sholat maghrib kita membaca surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq itu. Nah, di sini kemudian surat Al-Falaq ini coba. Nah, sudah dijelaskan tadi surat Al-Falaq. Keistimewaan surat Al-Falaq apa? Kita melindungi diri dari sihir. Agar kita selalu dilindungi diri kita dari sihir. Kita nggak kena sihir. Kalau ada orang yang mengirim sihir kepada kita nggak kena. Contohnya Nabi Muhammad.
dari apapun kejahatan agar kita tidak terkena malapetaka. Nah, kemudian dalam surat Al-Falaq ini tuh pesan yang terkandung dalam surat Al-Falaq adalah berlindung dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Tadi sudah dijelaskan bahwa makhluk yang Dia ciptakan siapa? Manusia. Termasuk kejahatan-kejahatan biar manusia itu nggak jadi berbuat jahat dengan kita, ya. Walaupun niatnya mau jahat, kalau kita baca surat Al-Falaq, insya Allah hatinya akan luluh agar kita tidak bisa kena, ya, tidak bisa kena dari kejahatan yang mau Dia lakukan untuk kita. Kemudian berlindung dari kejahatan malam dan laku-laku itu tadi sudah dijelaskan. Dan kemudian berlindung dari kejahatan penyihir, kemudian berlindung dari kejahatan orang yang dengki. Itu tadi makna yang terkandung dalam surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini bagus apabila kita baca setiap kita mau bepergian, ya. Setiap kita mau bepergian kita baca surat Al-Falaq, ya. Kita baca surat Al-Falaq, kemudian baca doa yang lain. Kemudian sewaktu sholat, habis sholat maghrib dan sholat subuh, itu terutamanya sholat yang lain juga boleh. Utamanya sholat maghrib dan sholat subuh. Kemudian yang ketiga yaitu pada waktu apa? Malam hari ketika kita mau tidur, agar Allah selalu menjaga kita sewaktu kita tidur, ya, dengan hal-hal yang baik. Dijaga tidur kita, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita tidur. Pesan ibu supaya anak-anak menghafalkan surat Al-Falaq ini, mempelajari surat Al-Falaq ini agar nantinya anak-anak bisa menunjukkan hafalannya ke ibu nanti suatu hari berikutnya bisa menunjukkan hafalannya ke ibu. Nah, untuk itu, hari ini ibu sudah ada tugas untuk kalian, yaitu mengerjakan apa tentang makna surat Al-Falaq ini. Sudah saya sampaikan di sini. Nanti anak-anak bentuk kelompok. Kemudian nanti anak-anak bahas tentang surat Al-Falaq ini. Kemudian nanti maju satu persatu anak wakil dari kelompoknya untuk materi yang ibu sampaikan ini untuk jawabannya, ya. Sekarang anak-anak boleh bentuk kelompoknya. Silakan. 3. Baik anak-anakku, ini soal LKPD yang ibu bagikan nanti. Silakan dikerjakan berkelompok. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti disampaikan ke ibu guru, menyampaikan persepsinya masing-masing ke depan kelas. Silakan untuk anak-anakku untuk dikerjakan. Silakan. Ini. 3. Sudah selesai anak-anakku? Sudah. Sekarang kelompok Mbak Najwa untuk maju ke depan. Silakan perwakilannya, silakan. Yuk, maju ke depan. Nah, silakan disampaikan apa yang ibu minta. Silakan. Baca dulu. Ibu suruhnya apa tadi? Suruhnya membaca dan maknanya. Silakan untuk membaca suratnya dan maknanya. Disampaikan itu di situ maknanya.
dituntut untuk bisa mengerti makna dari surat Al-Falaq. Demikian anak-anakku pelajaran kita pada hari ini tentang surat Al-Falaq. Tadi anak-anak diharapkan mengerti maknanya surat Al-Falaq. Semoga, nah, anak-anak sudah tahu makna surat Al-Falaq? Sudah. Maknanya intinya adalah kita harus selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.